Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosanti Kristiani dan rekan saya Muhammad Reza Pahlepi akan menjelaskan materi yang berjudul Teori-teori kebutuhan dan motivasi konsumen. A. Teori kebutuhan. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologi, dan tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan perwujudan atau aktualisasi diri. 1. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. 3. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. 4. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat dari hierarki Maslow. Dalam buku Perilaku Organisasi 2018, karya Timotheus Duha, dijelaskan bahwa kebutuhan penghargaan meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. 5. Kebutuhan aktualisasi merupakan kebutuhan yang menempati posisi tertinggi dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. D. Motivasi konsumen. Motivasi konsumen adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam hal konsumen. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi rasional dan emosional. A. Motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen dan merupakan atribut produk yang fungsional serta objektif keadaannya, misalnya kualitas produk, harga produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima. B. Motivasi emosional dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya dengan memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial. Kemudian ada C. Teori motivasi. A. Teori konten teori. Teori ini berkaitan dengan beberapa nama seperti Maslow, McGregor, Herzberg, Atkinson, dan McClellan. Teori ini menekankan arti pentingnya pemahaman faktor-faktor yang ada di dalam konsumen yang menimbulkan tingkah laku tertentu. B. Teori proses. Proses teori. Teori ini menekankan bagaimana dengan tujuan apa setiap konsumen dimotivasi. C. Teori penguatan. Reinforcement teori. Teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa yang lalu mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang dalam siklus proses belajar. D. Teori motivasi Freud. Teori ini menjelaskan hal terbesar yang membentuk perilaku konsumen adalah segi psikologisnya. Yang dimaksud di sini adalah konsumen yang tidak mengerti akan motivasinya sendiri dalam melakukan suatu pembelian. E. Teori motivasi Herzberg. Teori ini menjelaskan dua faktor teori motivasi, yaitu teori motivasi yang terdiri dari faktor yang memuaskan konsumen dan teori yang terdiri dari faktor yang berakibat ketidakpuasan konsumen.
Yang terakhir F. Teori motivasi Abraham Maslow. Teori Maslow dikenal juga sebagai teori hierarki, disebutkan dari mana kebutuhan manusia dapat disusun secara hierarki. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, menurut teori pakar, menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki, sedangkan untuk motivasi konsumen adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam hal konsumen. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.